Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat ASN dimanapun Anda berada. Nah, siang hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa kita, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yaitu Bapak Timur Pradoko SH.MH. Nah, beliau ini sudah menjabat hampir 2 tahun menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, hal-hal apa yang menginspiratif nantinya yang akan kita gali dan kita akan eksplor ke sahabat ASN semua. Untuk itu kita ucapkan selamat datang dulu. Selamat datang Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. wabarakatuh. Kami mendapat satu kehormatan Bapak bisa bersedia hadir ya. Artinya di kala pandemi inilah salah satu memberikan satu tips atau informasi kepada khalayak termasuk generasi milenial yang nantinya pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman tentunya. Nah, sahabat ASN jangan lupa kita masih dalam program ngopi atau ngobrol pintar di ASN Studio. Kita akan coba mengeksplor daripada biodata atau riwayat beliau. Yang hadir di hadapan kita adalah Bapak Timur Pradoko, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau lahir di Banyuwangi, tepatnya tanggal 20 Oktober tahun 1964. Nah, golongan pangkat beliau sudah cukup mumpuni, ini golongan 4D. Nah, sahabat SN, begitu panjang riwayat nanti kita gali dari sesi pertama sampai sesi ketiga. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu tips-tips ya tentunya kepada calon-calon hakim ke depan atau generasi hakim junior yang ada. Nah, Pak Ketua, coba Bapak cerita sih pengalaman ya. Pertama kali sejak Bapak SMA ya dulu ya. Bapak ingat lagi, itu ada nggak memang cita-cita jadi hakim? Baik, terima kasih. Tentunya ini harus mengingat masa lalu. Masa lalu, mengenang masa lalu ya Pak. Mengenang masa lalu. Iya. Di masa lalu itu ada yang indah juga Ya. ada yang pahit. Ya, tentunya itu. Tapi dalam hal ini saya pada saat SMP itu saya SMP di Penculuk, SMP Negeri Penculuk, Banyuwangi. Banyuwangi Pak ya. Yeah. Kemudian saya SMA-nya justru tidak di Banyuwangi, Iya Pak. di SMA Negeri 1 Malang. Oh di Malang, sudah agak ke ini sedikit ya. Masuk kota. Masuk kota sedikit Dari ya. kampung Ya, paling ya. ujung masuk ke Tapi itu Malang. cukup ini ya, kampung Bapak itu cukup sangat tinggi religiusnya ya. Jadi di sana memang dalam hal religiusnya lumayan Iya. tinggi karena di sana ada pondok pesantren tua ya. Betul. Namanya Pondok Pesantren Blok Agung. Betul. Nah, itu yang sampai sekarang masih ada. Iya. Nah, itu daerah asalnya bupati yang kemarin itu Bapak Azwar Anas. Pak Azwar. Nah, kalau saya tetangga kecamatannya. Iya. Tapi Pak Azwar lebih senior Pak. Di bawah saya Di usianya. bawah ya. Di Di bawah bawah saya. ya. Iya. Nah, Jauh setelah di bawah saya. Malang itu SMA di Malang ya. SMA di Malang, itu SMA 1 Iya. di Tugu, di alun-alun Tugu. Nah, pada waktu itu saya justru jurusannya IPA. Oh. Jadi bukan SOS. Bukan SOS ya. Iya. Betul. Jurusannya IPA dan memang pada waktu itu keinginannya sangat sederhana saya. Iya. Keinginan juga cita-cita itu hanya pengen mempunyai bengkel. Oh iya. Iya. Jadi pengusaha bengkel ya. Yang tentunya di awal-awal ya namanya apa ya? Di awal ya harus
dikerjakan sendiri. Betul. Nah, kemudian setelah lulus SMA, ini pulang kan ke kampung. Pulang ke kampung. Oke. Jadi ceritanya saya dulu itu di adat kami, karena lahir hari netonnya itu sama dengan bapak Oh, kandung. sama persis ya, membawa Iya. kandung ya. Ini kalau di kebiasaan atau adat Jawa itu tidak bisa bersatu. Betul, harus terpisah lah Harus gitu. terpisah. Makanya saya dibesarkan dan Iya. dirawat oleh Iya. kakek dan nenek saya. Iya. Pulang, setelah lulus SMA itu, kakek dan nenek saya menyarankan untuk ngambil yang ada gelarnya. Oh, iya. Kata beliau, sangat sederhana. Pakai bahasa Jawa ya. Betul, nggak apa-apa. Dulur-dulur mungkin orang ono sing duwe gelar. Orang ono sing sarjono. Iya. Wis, njukuk sing ono gelare. Jadi saya nggak boleh ngambil diploma teknik mesin, nggak boleh. Iya, betul. Iya. Nah, akhirnya demi harapan dari orang tua ya, dalam hal ini kakek saya ngambil fakultas hukum di Universitas Jember. Iya. Nah, beliau bilang, soal nanti wis lulus SH, kamu mau buka bengkel atau enggak bekerja ya terserah kamu. Iya. Nah, Yang penting sudah nazar dari keluarga itu sudah ada gelar. Garisnya ada yang punya gelar. Iya, itu awalnya. Iya. Tetapi rupanya ini doa orang tua mungkin. Betul. Alhamdulillah setelah lulus sekitar 2 tahun kemudian ya, atau 1 tahun setengah. Jadi pada waktu lulus sarjana hukum itu, S1 itu, saya sudah sempat wira swasta. Udah nggak ngelamar kerjaan kemana-mana. dan waktu itu nggak ada keinginan mau jadi penegak hukum lain gitu. Belum ada. Nah, saya punya kegiatan itu ada pembibitan jeruk, kemudian nyewa-nyewa lahan untuk tanam jeruk itu. Wah, luar biasa ya. Artinya juga, sudah menghasilkan saat itu ya. Juga usaha hasil laut. Jadi belanja ikan di pantai Gerajakan, Muncar, terus ditambak-tambak udang di sekitar situ, kami bawa ke Denpasar atau Surabaya, kami jual. Sampai Denpasar ya? Iya. Saat itu? Luar biasa. Nah, seiring waktu, saya juga membuat akhirnya sama orang tua itu dibuatkan semacam workshop yang nantinya untuk bengkel. Oh iya, tetap ya. Tetap. Pokoknya nggak lari dari situ. Nggak lari dari komitmen situ. yang penting udah ada embel-embel sarjana. Nah, buatlah toko. Iya. Ini untuk jual onderdilnya, termasuk ban, oli dan lain sebagainya. Kemudian rumah tinggal di belakangnya, saya setting begitu. Terus ini ada warung, nantinya kalau ada yang servis nunggu untuk ngopi, untuk buat Indomie terus gitu ya. Ini untuk tempat kerjanya, terus iya. di sebelah sananya itu untuk cuci. Jadi habis dikerjakan, cuci itu sudah kami setting. Bahkan yang ininya sudah dibangun juga. Iya, itu selama dari lulus sarjana hukum berapa spare waktunya? Sekitar sampai saya ikut tes ya, sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi nggak salah itu bangunan jadi tahun 91. Iya. Itu. Nah, karena sesuatu hal, akhirnya saya bilang sama kayak waktu itu kan, udah aku tak kerja ikut orang. Ini terserah mau dipakai apa, silakan diteruskan, saya bilang begitu. Yang penting ini sudah ada jalan ininya. Nah, saya bilang saya tak kerja ikut orang. Kalau sampai akhir 92 saya nggak dapat pekerjaan, saya tak lari ke luar Jawa. Entah di sana mau jual nasi goreng, dorong atau apa. Artinya sudah tekad kuat ya bahwa gitu. Masa kita sudah sarjana tapi masih kita mau istilahnya mau di kampung dengan ngelola yang artinya maaf ngomong itu kan kerjaan STM lah gitu ya pada saat itu. Tapi itu berawal dari hobi. Jadi sejak SMP itu memang saya hobi kotak-katik. Ya sepeda motor, ya mobil gitu. Jadi ke mesin ya, lebih arah ke mesin ya. Betul. Jadi bukan body repair loh ya, ke mesinnya, ke tekniknya. Nah, setelah itu
tahu-tahu ada teman ya sekitar tahun 92 bulan April, ingat saya itu. April sih, ya. Ngasih informasi, kamu kok nyantai-nyantai? Ini teman-temanmu, kakakku apa? Kan dia punya kakak juga sarjana hukum. Itu sudah menyiapkan persyaratan, ada penerimaan calon hakim, gitu. Kalau nggak percaya lihat itu ada koran di Jawa Timur, ada koran namanya Suara Karya dulu. Ya, sini juga sampai Pak. Nasional Suara Karya. Kalau nggak percaya cari koran tanggal 10 April tahun 92. Nah, ternyata bener. Nah, barulah saya ngurus surat-surat itu. Nah, pada waktu nongkrong itu dikasih tahu, ada kawan di sebelah tuh bilang begini, yang dorong saya akhirnya semangat untuk melamar itu kan. Udahlah, anggap ini arisan. Siapa tahu dikocok kamu dapat, katanya. Karena pada saat itu cukup ketat ya juga ya. Cukup ketat untuk jawab, apalagi hakim mau takut gitu kita mau, kalau nggak artinya punya segala hal yang lebih lah. Nah, pada akhirnya saya memasukkan lamaran melalui Pengadilan Tinggi Surabaya. Dan kemudian sekitar bulan Mei atau Juni, saya lupa ya, itu seleksi pertama di Surabaya. Kalau nggak salah itu tempatnya yang sekarang ini ya Surabaya Plaza kalau nggak salah. Dulu waktu itu masih belum begitu jadi itu. Di Rislah ini ya PN Surabaya di Rislah. Di Pengadilan Tinggi. Di Pengadilan Tingginya. Tesnya ditempatkan di Plaza Surabaya. Ingat saya waktu itu kan. Nah, selesai tes, tunggu, dapat pengumuman via surat langsung ke alamat saya, alamat melamar di Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Datang, intinya saya dinyatakan lolos seleksi pertama. Untuk selanjutnya diminta berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi berikutnya. Itu tinggal wawancara, kemudian sama ada semacam psikotes apa di zaman itu psikotes tadi maksud saya. Psikotes dan wawancara. Itu range waktu berapa lama dulu Pak dari ngelamar sampai cakimnya dulu? Ada 6 bulan? Lebih ya? Jadi, cukup panjang ya? Setelah tes yang di Jakarta itu, baru di bulan Oktober akhir itu ada pengumuman lulus dan langsung dipanggil untuk pendidikan pendidikan hakim. Cukup lama dari bulan April kan, kemudian bulan April itu saya daftar, nggak salah Mei Juni itu saya ikut tes pertama, Oktober tes kedua. Jadi bisa saya simpulkan sebetulnya ini kecelakaan juga Pak ya gitu. Yang kecelakaan tadinya membawa berkah. Kecelakaan membawa berkah. Ya kan? Artinya ini tangan Tuhan. Tadi kan artinya Bapak kalau dengar cerita ini kan teman juga yang memaksakan untuk ikut mendaftar kan gitu ya. Jadi memang udah panggilan dari ilahi ya kira-kira. Nah, setelah itu Pak Timur ditempatkan pertama kali di mana dulu? Setelah lulus hakim. Setelah lulus kami kan masuk di pendidikan di Cinere. Jadi dulu di Cinere itu tempat pendidikan punya departemen kehakiman. Nah, di situ selama 4 bulan, dari bulan Desember, seingat saya itu ya. Desember sampai kemudian kalau nggak Maret, April kami 3 bulan ya Pak ya? 4 bulan. 4 bulan ya. Terus ditempatkan magang calon hakim itu di Pengadilan Negeri Banyuwangi, dikembalikan ke daerah asal ya, alamat asal saya melamar. Nah, di situ kami digembleng, dalam arti sistemnya itu setiap 3 bulan kami ada rapot. Diberi nilai dinilai oleh ketua pengadilan. Nah, sekitar 3,5 tahun
menjelang sekitar 3 tahunan, kami harus masih mengikuti seleksi berikutnya. Itu seleksi apa lagi setelah? Seleksi kode etik. Oh, kode etik, ya. Etik. Nah, kami termasuk di situ ada yang namanya screening itu juga. Iya, screening ya di zaman itu ya. Di zaman itu, sehingga mungkin untuk menentukan bisa lanjut apa tidak. Betul, karena memang posisinya ketat jadi di zaman pada waktu itu ya saya jujur aja jawabnya. Saya bilang kalau dari saya naik ke atas, saya jamin bersih, aman. Iya. Karena kakek itu juga seorang veteran. Iya. Tapi kalau sudah nyamping ke semenda-semenda, nah itu yang saya tidak tahu. Betul. Artinya jawaban Bapak jawaban jujur ya saat itu gitu. Saya bilang begitu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu dinyatakan lolos kode etik, dapat piagam. Iya. Nah, atas dasar piagam itu dan penilaian dari ketua pengadilan diusulkan pada presiden untuk diangkat menjadi hakim. Iya. Bulan Juni, ingat saya ya, tapi tanggal-tanggalnya udah lupa ini. Iya, Pak. Sekitar bulan Juni tahun 96, saya dengan membawa bekal SK dari dulu masih Departemen Kehakiman, ditempatkan di Kuala Kapuas. Nah, pas ngelihat SK itu saya juga bingung, Kuala Kapuas itu mana? Di mana gitu? Sampai saya lari ke tetangga, ada anaknya yang masih SD pinjam atlas. Atlas saat itu. Ternyata nggak nampak. Iya. Mana? Di mana Kuala Kapuas? Itu ceritanya. Nah, kemudian saya awalnya berangkat duluan. Jadi waktu itu saya sudah pada saat Cakim saya sudah menikah. Dan menjelang berangkat itu sudah punya anak umur sekitar mau 1 tahun. Mau 1 tahun ya? Jadi maksudnya. Jadi Bapak duluan tempo hari ya, begitu ini, nah baru istri nyusul sama. Itu maksudnya kan untuk persiapan. Ngelihat situasi kondisi dulu, jangan-jangan ini di sana macan buaya ya. Kalau nggak ada rumah dinas, ya berarti saya harus kontrak. Nanti saya siapkan dulu. Nah pada saat saya datang. Ternyata dari pesawatnya itu hanya di Banjarmasin, dari Surabaya ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin nggak ada jalan darat, jadi kami harus naik speedboat. Ini hal baru buat saya itu. Hal baru. Jadi ada cerita lucu, karena kalau mobil itu kan haluan kiri. Betul. Iya toh? Iya. Nah, mobil karena terbiasa di Jawa naik mobil, naik bis itu kan haluan kiri. Haluan kiri kita umum lah ya. Nah akhirnya saya berpikir, kalau mereka nanti berpapasan ini, biar nggak kesiram air, saya duduk di sebelah kiri. Oh, iya. Tapi orang-orang saya lihat kok pada memilih sebelah kanan. Sebelah kanan. Rupanya, kendaraan air itu bukan haluan kiri, kalau kendaraan air pakai internasional, haluan kanan. Iya. Nah, karena kiri papasan ya, saya basah kuyup. Ini ada cerita lucunya luar biasa. Itu nggak ngomong juga ini supirnya atau ininya. Nggak ada informasi sama sekali. Luar biasa itu. Jadi seneng. Selama berapa jam ke Kuala Kapuas? 1 jam. Speedboat 1 jam. Jadi lewat perumahan pasar-pasar apung itu ya, yang kayak di RCTI itu kan, betul. Asik gitu kan. Nah, tapi tempo hari Bapak nikmati betul ya, artinya berdamai sekali gitu ya dengan realitas yang ada ya. Jadi pada intinya saya penugasan itu tidak semata-mata saya melaksanakan tugas untuk menghibur diri ya. Tidak semata-mata melaksanakan ini untuk menghibur diri. Jadi ditaruh terpencil pun biar nggak masalah. Saya bilang saya rekreasi dibayari negara. Itu supaya kami untuk menghibur diri lah ya. Biar nggak ada rasa takut, nggak ada rasa kok ditempatkan jauh banget. Nah, itu saya akhirnya ya semacam untuk menguatkan diri. Saya bilang saya mau rekreasi gitu kan, mau pesiar gitu. Nah, memang kami baru pertama kali juga kan perjalanan pakai speedboat. Betul. Pengalaman pertama. Habis lewat pasar, rumah-rumah apung itu masih indah sekali. Habis itu lama-lama masuk hutan. Aduh, begitu sampai di zaman itu hutan masih ini sekali ya. Sudah ini di Kalimantan sudah di jalur itu sudah habis. Habis sudah gundul habis. ya. Jadi
Jadi hutan itu hanya pas di pinggiran sungainya. Di dalamnya di dalam sudah kosong ya, sudah kosong. Jadi kami juga melewati sungai itu yang di situ banyak kayu besar-besar itu yang diapungkan di sungai itu untuk ditarik mungkin dibawa ke Jawa atau kemana itu. Nah, sampai di kota Kapuas, saya kaget. Saya nanya, ini kota kabupaten? Iya, Pak. Nah, pertokoannya mana? Kok pasar-pasar seperti di sini kan harus udah bangunan beton. Betul. Ini kok tenda-tenda yang kita... Pasar-pasar tradisional, pasar tempel lah ya, kira-kira. Itu jual TV, jual baju, kok pakai tenda yang oranye, biru, kan, coklat, loh kok pakai seperti ini. Nah, kemudian diantarlah ke penginapan. Sampai di situ ada pegawai yang datang, ngobrol-ngobrol, baru tahu. Rupanya sebulan sebelum saya datang itu kebakaran ininya, kotanya. Oh, kota itu, ruko-ruko mungkin ya? Ruko-ruko itu terbakar habis. Iya. Itu, karena di sana kan bangunan dari kayu. Betul. Terbakar habis, belum sempat dibangun lagi. Nah, rupanya akhirnya keheranan saya udah terjawab sudah. Oh, karena kebakaran. Bukan karena memang kondisinya tradisional seperti ya? tradisional, enggak ternyata. Nah, terus gini Pak Ketua, begitu Pak Ketua sudah di sana, itu apa saja yang disidangkan yang ada di pengadilan Kuala Kapuas itu? Jadi pada waktu itu di Kapuas ya, setahun itu untuk perkara pidana enggak lebih dari 150. Bisa-bisa di bawah 150. Iya, kecil tahun sekali. Itu ya pencurian, kemudian pembunuhan, kemudian penganiayaan, terus pembalaan kayu. Iya. Kemudian juga ada pernah korupsi. Jadi pada waktu itu belum ada tipikor ya tahun itu. Jadi masih bisa disidangkan di daerah. Jadi pada waktu itu kan di sana terkenal yang namanya lahan 1 juta hektar. Nah, dulu zaman Pak Harto dulu ya. Nah itu ya korupsi dari lahan 1 juta hektar itu. Itu di sana. Kalau perdatanya perceraian jarang. Ada sih tapi kecil. Satu tahun tidak lebih Ibu dari sempat 10. ikut ditugaskan di sana. Setelah dilantik di situ, 4 bulan kemudian sudah saya positif dapat rumah dinas. Karena selama hampir 3 bulan itu rumah dinas penuh. Sementara itu saya masih ngikut ada di tempat kawan. Nebeng lah 1 kamar. Setelah dapat, sudah saya cat, sudah saya tata, baru saya jemput keluarga. Keluarga istri ya, ikut baru ke sana. Ke sana. Artinya pengalaman anak pertama juga ikut ya? Ikut. Di umur 1 tahun. Pada saat itu kan begitu saya datang ditanya gimana di sana kondisinya begini begitu kan pertanyaannya ingin tahu, saya jawab sudahlah nanti kalau sampai di sana kan tahu sendiri. Aduh, membuat was-was juga. Takutnya kalau saya ceritakan kondisinya dia nggak mau ikut, celaka saya. Jadi gitu. Iya Pak Ketua. Oke, makasih. Sahabat SN, itu tadi sudah berbagi pengalaman ya, kisah awal Pak Ketua kita, Pak Timur Pradoko, mengawali karirnya dari tamat SMA ke Fakultas Hukum, sehingga beliau sebetulnya tadinya memang belum berkeinginan untuk bekerja, tetapi karena memang situasi kondisi dan teman-teman yang mengajak beliau, sehingga beliau juga diarahkan untuk menjadi cakim calon hakim dan sukses sehingga berhasil dan ditempatkan di Kuala Kapuas, walaupun saat itu terbilang mungkin ya banyak hal orang ya, terutama mungkin di Sumatera, yang di Jawa ya, yang biasa di kota-kota besar, begitu dengar nama Kalimantan apalagi Kuala Kapuas mungkin sudah mundur, tapi beliau tetap tegar, artinya beliau punya prinsip sambil bekerja, beribadah, dan bisa berdamai dengan realitas. Itu tadi mudah-mudahan bisa mengilhami daripada sahabat ASN semua. Untuk itu jangan kemana-mana, masih di channel yang sama, ASN Media Edisi Studio.